Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Kita kali ini akan melanjutkan sesi kedua tutorial pembuatan game 2D platformers yang diberi nama dengan Desert Run. Pada sesi pertama, kita sudah belajar membuat project game 2D, kemudian kita mengimport aset game yang kita gunakan di dalam pengembangan game kita. Kemudian kita sudah berhasil membuat arena atau maps yang digunakan sebagai tempat pemain nanti akan bermain. Kemudian kita menggunakan tile maps ya untuk membuat arena dari tile set yang sudah kita miliki. Kemudian juga kita sudah membuat animasi player idle untuk menunjukkan ketika player sedang diam, tidak melakukan apa-apa. Ada animasi idle yang sudah kemarin kita tunjukkan. Nah, kali ini, pada sesi ini, kita akan membuat player yang sudah ada ini dapat bergerak atau dapat dikontrol oleh pemain, sehingga karakter yang ada di sini itu akan bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan kemudian melompat. Nah, kita akan menggerakkannya dengan menggunakan script dan beberapa pengaturan-pengaturan lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam script, yang pertama dilakukan adalah ketika player atau game object dalam game kita itu bisa bergerak, maka karakter atau game object tersebut harus memiliki komponen fisik. Nah, komponen fisik ini yang memberikan gaya fisika agar pemain tersebut merasakan seolah sedang berada dalam kehidupan dunia seperti kita alami ya, bisa terjatuh, kemudian sifat-sifat fisika lainnya. Oke, yang pertama kita akan menambahkan komponen fisik. Yang pertama adalah rigid body ya. Jadi rigid body ini merupakan penerapan fisik ya. Komponen fisik salah satunya adalah gravitasi. Jadi dengan adanya rigid body, pemain tersebut dapat jatuh ke bawah. Nah, jadi misalkan di sini pemain ini kita naikkan di atas ya, kita letakkan posisinya di sini. Nah, saat kita play, kita jalankan gamenya, kita gunakan play mode, maka karakter atau pemain tersebut itu tetap diam, berada di atas, posisinya di atas ya. Ini bergerak nih, ada animasinya, animasi idle-nya. Dia bergerak. Tetapi dia tidak jatuh ke bawah. Padahal ground-nya adalah ini, dataran ini, line ini ya. Ground-nya ini, dia tidak jatuh. Nah, ini kan tidak realistis. Karena dalam dunia sesungguhnya, kalau ada objek berada di atas tanah, maka dia akan tertarik ke bawah karena hukum gravitasi. Nah, jadi kita akan menerapkan komponen fisik rigid body ke dalam player kita. Ya, jadi kita klik pada player di bagian inspektor. Kursornya belum saya aktifkan ya. Jadi saya akan aktifkan dulu highlight kursornya. Oke, maaf ya. Jadi kita klik pada player, kemudian pada bagian inspektor, ini kita scroll ke bawah, kemudian kita tambahkan add component. Jadi di sini belum ada rigid body ya. Jadi kita klik add component, kemudian ketikkan saja di sini rigid body 2D. Ya, kita pilih rigid body yang 2D karena game kita ini adalah game 2D. Nah, setelah kita menambahkan komponen rigid body, kalau kita kemudian jalankan, kita play game kita, maka pemain tersebut akan jatuh ke bawah. Ya, dia jatuh ke bawah karena tidak ada yang menahan ya. Jadi di sini secara fisik kita melihat ada ground, ada sebuah objek di bawah. Tetapi ketika dia pemainnya menyentuh objek tersebut, seperti tidak ada yang menahannya. Karena ini hanya sekedar tampilan secara fisik. Logiknya belum dibuat. Nah, jadi secara logik di dalam Unity agar game object bisa berinteraksi, maka harus ditambahkan yang namanya collider untuk mendeteksi namanya collision gitu ya, atau tabrakan. Nah, collision ini ketika
tambahkan dengan rigid body, maka dia akan terpengaruh dengan hukum-hukum fisika. Seperti itu. Nah, jadi di sini player ini akan kita tambahkan collider ya. Collider ini ya. Jadi kita bisa tambahkan pada add component, kita tambahkan box collider. Box collider 2D ya. Jadi sekarang kalau misalkan ini sudah kita tambahkan, kita lihat pada player ini terdapat garis kotak berwarna hijau, di mana ini adalah collidernya, sebuah garis yang nanti akan mendeteksi ketika terjadi adanya collision atau sentuhan dengan objek yang lain. Nah, jadi ini kalau ukurannya mungkin dirasa terlalu besar, maka bisa diatur di bagian edit collider ya, diklik saja, kemudian nanti bisa kita atur sesuai dengan ukuran dari objek kita. Ya, mungkin untuk di sini saya mengaturnya agak saya kecilkan ya. Jadi topinya tidak ada pengaruhnya dengan sentuhan. Jadi cukup seperti ini. Oke, setelah itu kita nonaktifkan edit collidernya. Nah, ketika dijalankan, ketika game ini kita tes play lagi, ya kita sudah tambahkan collider. Nah, gamenya masih jatuh. Karena apa? Karena di bagian yang ground ini, sebagai dataran ini, dia belum ditambahkan collider. Sehingga tidak ada yang menahan. Jadi supaya dia bisa menahan, maka harus ditambahkan juga collider pada arena kita. Tile arena ini, ya, yang sudah kita buat ini, akan kita tambahkan collider. Nah, collider untuk tile map itu namanya adalah tile map collider. Jadi ketik saja di add komponen tile map, nanti akan muncul ya, ketik pilih tile map collider. Nah, jadi sekarang kita melihat collider tile map ini sudah memiliki garis-garis hijau sebagai collider untuk mendeteksi sentuhan pada setiap game object. Nah, ketika sentuhan dua buah collider ini bersentuhan dan ada rigid body di situ, maka akan berpengaruh hukum fisika. Jadi sekarang kalau kita jalankan, kita play, maka pemain tersebut akan tertahan pada tile map. Ya, dia akan diam. Nah, di sini yang kita buat hanya pada tile map-nya saja ya. Jadi yang tile objeknya ini tidak kita berikan collider. Kalau ini kita berikan collider, maka pemain ini ketika melewati tanaman ini, melewati kaktus ataupun objek-objek yang sudah kita buat di sini, dia tidak akan bisa lewat karena dia tertahan oleh collider. Maka untuk bagian tile objek ini, saya tidak membuat atau tidak menambahkan tile map collider, hanya yang ada pada tile arena. Kecuali nanti Anda membuat obstacle, rintangan yang dia tidak bisa dilewati, harus dilompati. Misalkan contohnya, nanti Anda membuat khusus, misalkan ada kotak. Nah, kotak ini kan sepertinya berada di depan ya, dia tidak bisa dilewati, dia harus dilompati. Nah, maka Anda bagusnya ini buat objek satu lagi, tile map satu lagi yang namanya obstacle ya, seperti itu. Tapi mungkin nanti saja untuk obstacle, saya belum buat dulu. Saya akan fokus ke pergerakan kamera dulu ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki collider untuk tile maps, baik itu di tile arenanya maupun pada pemain. Yang sehingga membuat pemain saat ini bisa berdiri di atas ground. Baik, sekarang kita akan membuat script untuk menggerakkan pemain. Ya. Nah, sebelum kita membuat script, bagusnya kita akan buat dulu folder, ya, buat dulu folder pada aset, folder untuk mengelola script. Kita beri nama script, kita kemudian masuk ke dalam folder script, kita buat folder lagi untuk karakter script. Ya, karena memungkinkan nanti akan banyak sekali script yang akan dipakai, jadi kita pisahkan juga dalam beberapa folder biar mudah mencarinya. Jadi ini khusus untuk script yang digunakan untuk mengatur karakter ya, misalkan untuk player, kemudian nanti ada enemy ya. Jadi itu nanti diatur scriptnya pada karakter script. Oke,
Masuk ke folder karakter script. Sekarang kita buat script baru, create new C# script. Nama scriptnya adalah misalkan player controller untuk mengontrol player. Nah, ini langsung saja kita masukkan script ini, langsung saja kita masukkan ke dalam player ya, biar oke, kita tunggu. Ada yang error katanya, padahal belum kita edit ya, ya mungkin Unity-nya bermasalah. Apakah sudah ditambahkan? Oke, belum. Jadi kita klik drag masuk ke dalam player. Ya. Sekarang kita lihat di dalam player ini sudah ada script player controller. Oke, sekarang kita edit ya scriptnya. Kita edit. Kita buka menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah script dasar dari C#. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu di depan. Kita akan buat variabel public ya. Kemudian tipe datanya adalah float. Kita buat di sini adalah kecepatan. Kemudian satu lagi, oke ini aja dulu ya. Kita buat kecepatan public float kecepatan. Jadi kita buat variabel dengan public sehingga nanti kita bisa isi nilai kecepatannya. Oke, setelah itu kita akan panggil, kita akan mereferensikan komponen rigid body ya, berkaitan dengan pergerakan fisik ya, pasti kita akan memanggil rigid body ya. Jadi kita panggil rigid body 2D sesuai yang kita gunakan tadi. Kemudian kita tampung variabelnya dengan nama RB. Setelah itu kita akan panggil di sini ya, kita akan panggil komponen dari rigid body tersebut. Nah, kita panggilnya menggunakan awake ya. Kita menggunakan awake, jadi Anda buat private void awake. Saya hapus saja biar nggak bingung ya. Jadi private void awake ya, awake-nya ini A-nya kapital ya. Kemudian kita panggil RB sama dengan get komponen rigid body seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan buat function baru di bawah. Jadi kita lewatkan void start, void update, ini kita skip dulu. Kita buat function baru. Nama functionnya adalah movement ya, atau gerakan gitu ya. Jadi saya menggunakan function void movement ya. Function ini adalah function baru yang kita buat. Nah, isi dari function movement ini adalah yang pertama, kita akan menampung sebuah input dari keyboard atau dari yang ditekan oleh player dalam variabel move. Jadi kita buat variabel dengan tipe data float dan nama move. Jadi folder ini move ini untuk menampung apa yang ditekan oleh user, oleh pemain. Nah, di sini saya menggunakan input get axis ya. Get axis. Kemudian labelnya adalah horizontal. Nah, ini sudah dibahas pada penjelasan tentang input manager ya. Tapi saya ulangi saja nggak apa-apa. Di sini kita menggunakan input get axis dengan label horizontal. Jadi, kalau kita lihat pada Unity, kita melihat bahwa Unity sudah menyediakan input manager ya, yang secara default sudah terinstall di dalam Unity untuk menangani atau untuk menghandle input yang dimasukkan oleh pemain. Kita bisa melihat pada menu edit kemudian project setting, di sini ada input manager ya, dan kemudian di sini ada axis gitu ya. Nah, di sini banyak sekali label dari input yang sudah ada. Nah, tadi kita memanggil
input dengan label horizontal, di mana pada label horizontal ini terdapat negatif button dan positif button. Jadi, negatif button ini adalah left dan positif button adalah right. Alternatifnya A atau D. Nah, jadi kalau kita menekan right, maka nilai yang ada di sini, nilai yang ada di sini itu menjadi 1. Karena apa? Karena right ini adalah positif. Kalau kita menekan tombol left di sini, maka nilai move-nya ini menjadi negatif 1. Ya. Jadi itu kita menampung input ini dengan variabel move. Nah, selanjutnya setelah kita tampung nilai dari move tersebut, kita akan membuat sebuah velocity ya. Jadi velocity ini adalah bagian dari Unity yang digunakan untuk menangani gerakan dari sebuah game object. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya. Sementara ini saya buat dulu scriptnya new vector 2, ya. New vector 2. Jadi di sini RB-nya ini pada bagian velocity. RB tadi kan sudah dijelaskan ini adalah bagian dari rigid body. Kemudian velocity adalah bagian properti dari rigid body. Nah, ini kita isi dengan sebuah vektor baru ya. Ini salah, bukan new titik tapi new spasi vector 2. Kita beri dengan suatu nilai yang baru dengan format vector 2. Nah, di sini vektor 2 ini ada dua buah sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Yang ini harus kita isi. Untuk sumbu X, ini kita isi dengan move, nilai move, yang ini kita dapat dari screen di atas, dikali dengan move speed. Kecepatan tadi ya namanya. Kecepatan. Seperti itu. Itu nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu adalah nilai move dikali dengan kecepatan. Kemudian Y-nya ini kita pertahankan, kita tidak rubah. Jadi kita ambil saja nilai velocity pada saat itu. Jadi kita ambil RB velocity titik Y. Oke, Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita buat ini, kemudian kita akan panggil function ini di dalam update. Nah, cuman kita tidak menggunakan void update ya. Kita akan menggunakan function fix update. Nah, perbedaannya kenapa menggunakan fix update ya? Seperti ini. Private ya. Jadi menggunakan private void update, void fix update gitu ya. Jadi di sini kita panggil function movement-nya supaya dia bisa dijalankan atau di render ketika game tersebut dijalankan. Nah, kita menggunakan fix update karena kita menggunakan sebuah pergerakan ya, ada komponen fisik di situ sehingga akan lebih bagus dan lebih presisi kalau kita menggunakan fix update. Kalau kita menggunakan update maka dia gerakannya sangat presisi gitu ya, satu 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 gitu. Tapi kalau menggunakan fix update dia bersifat linear gitu ya. Di awal bisa jadi lambat dan kemudian seterusnya akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, itu kita menggunakan fix update. Tapi kalau update itu sangat presisi dan bagusnya hanya digunakan pada non fisik gitu ya, non gerakan fisik. Oke, kita simpan dan sekarang kita coba ke Unity-nya. Apakah bisa dijalankan? Kita coba kembali ke Unity. Kemudian kita lihat pada player, pada script player ya. Di sini pada script player kita lihat bagian player controller ada kecepatan ya yang tadi kita sudah buat secara public sehingga kita bisa isi. Kecepatannya misalkan diisi dengan 5 ya. 5 atau 3 boleh. 3. Kemudian kita coba play. Nah, sekarang
Kita coba geser, nah kanan kiri dia berhasil. Ya, dia bisa berhasil. Kalau misalkan kurang cepat, boleh keluar dari play mode, kemudian atur kecepatannya lagi, misalkan ke 5. Kita coba play lagi. Seperti ini. Nah, dia langsung balik gitu ya, karena terlalu cepat. Baik, nanti kita akan atur kenapa supaya tidak terbalik. Jadi, supaya dia tidak terbalik, kita akan lihat pada bagian rigid body di sini ya. Pada bagian rigid body ada yang namanya constraint. Nah, kita expand kalau misalkan masih tertutup itu kita klik saja, kita expand dan kita freeze rotasi pada sumbu Z-nya sehingga dia tidak akan berputar. Ya. Karena kan kalau kita di sini 2D ya, dia hanya sumbu Z-nya yang berputar ya, berputar rotasi begini. Sedangkan yang lain dia akan tetap. Nah, kalau kita freeze, kita kunci Z-nya, maka dia tidak akan bisa tidak akan jatuh seperti sebelumnya. Ini kita coba jalankan lagi. Sekarang kita play ya. Nah, di sini ada kalau misalkan kita lihat ya, di sini ada velocity. Kalau kita klik kita tekan tombol ke kanan ya, dia akan berubah nilainya dari 0 menuju ya, dari 0 menuju 5 ya. Pelan-pelan tapi tidak langsung menjadi 5 begitu. Nah, oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah buat di script bahwa ketika in player menekan tombol positif button dan negatif button, kanan itu adalah positif dan kiri adalah negatif, maka nilai move-nya ini menjadi 1. Nah, ketika nilai move-nya ini menjadi 1 dan di baris kedua ini, move-nya ini dikali dengan kecepatan. Nah, kecepatannya tadi kan kita buat nilainya adalah 5. Nah, maka kalau kita lihat di sini di bagian velocity, kalau kita geser ke kanan, maka nilainya adalah mendekati 5, 4,9. Itu karena apa? Karena nilai 1 dikali dengan 5. Kalau dia bergerak ke kiri, maka itu min 1, negatif 1, tombol negatif ya. Tombol negatif 1 dikali dengan 5, maka nilainya menjadi minus 5. Dia akan bergerak secara ke kiri dikurang sesuai dengan nilai yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat kadang di sini terlihat agak macet-macet ya, kayak agak stuck gitu. Nah, ini ada beberapa hal mungkin yang harus kita atur caranya supaya pemain ini tidak tidak stuck atau tidak macet ya. Kita pertama akan menambahkan dulu material ya. Jadi kita akan menambahkan dulu material, create folder namanya material. Kemudian pada bagian material ini kita klik kanan, kemudian pilih create, pilih 2D dan kemudian pilih basic material 2D. Nah, basic material 2D ini adalah pengaturan untuk mengatur sifat material fisik dari sebuah benda. Ya, jadi di sini ada dua variabel, friksi dan bounciness. Jadi kalau friksi ini adalah gesekan, bounciness adalah daya pantul. Nah, di sini friksinya ini kita ganti menjadi 0 sehingga tidak ada gaya gesek. Harapannya ketika misalkan ini tidak memiliki gaya gesek, maka benda tersebut akan sangat mudah ya untuk pergerakannya, tidak stuck seperti sebelumnya. Nah, ini material ini akan kita letakkan pada player di bagian box collider. Nah, di sini kita akan masukkan ya fisik ini di bagian material. Jadi ini tinggal kita drag saja ke dalam material. Nah, sekarang ya sudah nol fisik. Ini juga sama, kita berikan material non fisik. Ya, sehingga tidak ada hambatan di dalam player ketika dia bergerak. Dia akan mulus ya, tidak ada hambatan. Ya. Kalau misalkan mungkin nanti terjadi
agak sedikit masih ada stuck ya, karena mungkin kurang rapi. Ada kan kalau kita melihat di sini file ini ada semacam potongan-potongan ya, potongan-potongan. Nah, ini terkadang bisa membuat menghambat pergerakan dari pemain. Jadi kalau misalkan Anda mau lebih halus lagi, tidak benar-benar, nah ini masih stuck nih ya, ini masih stuck. Nah, mungkin masih stuck. Nah, ini kita bisa akali ya, kita bisa akali dengan membuat atau menyatukan seluruh tile collider yang ada di sini ya. Jadi caranya pada bagian tile arena ya, di bagian tile arena ini kita akan tambahkan komponen eh, tile map, sorry bukan tile map ya, composite collider 2D ya. Nah, di sini dia bergerak. Oh, mohon maaf nih, kita belum matikan ya. Ini kalau kita nggak matikan, ini semuanya ngulang lagi nih ya. Jadi kita harus ulang lagi tadi di bagian player. Ini basic material sudah ya. Tile arenanya, tile arena kita lihat apakah sudah ditambahkan. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan add komponen di dalam tile arena ini. Ya. Kita akan tambahkan composite collider 2D. Nah, sekarang ketika kita menambahkan composite collider 2D, bagian tile arena ini juga ditambahkan rigid body. Nah, supaya kan ketika kita sebuah benda kita berikan rigid body, maka benda tersebut akan terpengaruh dengan gaya gravitasi. Jadi kalau kita tambahkan rigid body, maka ground arena ini juga pasti akan jatuh ke bawah. Nah, supaya dia tidak jatuh ke bawah, bagian rigid body-nya ini kita rubah dari dynamic menjadi static. Selanjutnya, ke bagian tile map collider 2D, ini di-expand, Anda pilih used by composite. Nah, maka kita lihat collider pada tile arena ini, dia hanya menjadi satu saja ya, mengelilingi objek, tidak dibuat tile-tile seperti ini, sehingga dia tidak akan menghambat atau tidak menyebabkan friction pada player. Ya, jadi sedikit akan mengurangi gesekan atau player ketika bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita coba ya. Nah, ini sudah smooth, tidak ada gesekan. Oke, sekarang setelah bisa berjalan, bergerak kanan dan kiri, ya. Sekarang kita akan tambahkan script untuk pemain bisa melompat ya. Jadi kalau tadi kanan kiri, sekarang adalah player jump supaya pemain bisa melompat. Oke, kita matikan dan kita kembali ke script kita yang tadi ya. Jadi kita lanjutkan saja scriptnya. Untuk menambahkan script supaya pemain bisa melompat, maka kita perlu menambahkan variabel baru di bagian atas ya. Kita tambahkan pada bagian kecepatan. Di sini kita tambahkan jump force untuk memberikan kekuatan lompatan. Kemudian di bawah kita buat function baru, void jump. Ya. Kemudian kita isi dengan if. Ya. Nah, di sini inputnya ini langsung kita buat menggunakan if condition, jika input get key down. Nah, jika ada tombol di dalam keyboard itu ditekan sekali, itu kita menggunakan get key down. Nah, kemudian kita masukkan tombol apa yang kita berikan. Contohnya misalkan kali ini kita menggunakan bukan label ya, sorry, jadi bukan string. Kita menggunakan key code space, spasi. Jadi spasi ini ketika spasi ini ditekan, maka pemain akan melompat. Input get key down, key code space.
Kita tutup, kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika tombol space ditekan, maka nilai velocity ya, nilai velocity ini kita ganti di bagian Y-nya saja ya. Jadi kita gantinya itu hanya di bagian Z, di bagian Y ya, bukan bagian X-nya. Jadi kita ganti dengan vektor 2 titik up dikali dengan jump force. Nah, kenapa vektor 2 dot up? Jadi kalau kita lihat pada dokumentasi Unity, vektor vektor 2 dot up itu adalah sebuah kependekan. Kalau kita menulis vektor 2, kemudian 0 buka kurung nilai X dan nilai Y. Ya, jadi nilai X-nya itu 0 dan Y-nya itu 1. Itu bisa disingkat dengan vektor 2 dot up. Ya. Nah, ini kita sudah buat vektor 2 dot up, artinya di sini kita memberikan nilai Y sama dengan 1 dikali dengan jump force. Nah, jadi itulah nilai velocity ketika spasi ditekan. Setelah itu kita akan panggil function jump ini, kita letakkan saja di void update ya. Kita panggil jump ya. Cukup di update ya, saya tidak perlu di fix update karena ini hanya sekali ditekan kemudian lompat, sekali ditekan dia lompat ya, bukan ditekan lama-lama seperti yang tadi kita tambahkan pada movement di fix update ya. Jadi cukup untuk ini karena hanya sekali ditekan, itu kita gunakan di bagian update. Kemudian kita simpan, kita coba kembali ke Unity. Sekarang kita lihat proses reloading scriptnya. Kemudian pada bagian player ini kita lihat ada jump force, nilai lompatnya. Coba kita atur, kita beri nilainya misalkan 5 gitu ya. Kemudian kita coba play. Ya, seperti ini. Spasi, ya dia lompat ya. Dia lompat nih. Sepertinya kurang tinggi lompatannya. Coba kalau kita atur di 10 misalkan. Oke, kita tinggi sekali ya. Ya, seharusnya memang ini salah ini mapnya ketinggian ya. Jadi akhirnya kita butuh kekuatan tinggi untuk melompat ya. Nanti bisa diperbaiki untuk arenanya supaya lompatannya realistis. Nah, ini kan terbang ya, bukan lompat ya. Jadi kurang realistis. Jadi ini misalkan kita isi dengan 5 saja. Seperti ini. Kemudian coba kita atur di bagian rigid body, gravity scale-nya misalkan kita coba kasih 3, apa yang terjadi? Dia semakin lebih berat ya. Kita kasih 2. Ya. Atau ini biar kita kasih naikkan 5. Dan kemudian di bagian jump force-nya coba kita kasih 10. Terlalu cepat sepertinya. Ini kita ganti 3. Atau 2 saja. Kita turunkan jump force-nya ya. Ini silakan diatur-atur saja sesuai dengan lompatan yang kira-kira realistis gitu ya. Apakah jump force-nya 5, kemudian gravity scale-nya cukup 1 ya. Nah, tapi sepertinya dia turunnya lambat gitu ya. Kalau gravity scale-nya 1, mungkin kalau kita naikkan ke 2 lah ya. 2. Nah, kemudian untuk jump force-nya ini dinaikkan ke 8 misalkan coba. Nah, ya dia naik kemudian gravitasnya agak sedikit menguat. Ya, saya rasa oke cukup untuk pemain. Sekarang pemain sudah bisa melompat, sudah bergerak kanan dan kiri ya. Nah, sekarang yang kurang adalah pemain tersebut ya, kalau kita bergerak ke kanan maka dia benar menghadap ke kanan ya. Tapi kalau dia bergerak ke kiri,
dia masih menghadap ke kanan. Nah, sekarang kita akan mengatur supaya pemain tersebut benar ya arahnya. Jadi tidak apa namanya, tidak salah. Jadi kita akan atur di facing right-nya. Oke, di sini kalau kita lihat pada bagian player, kita matikan dulu ya. Oh ya, diingat tadi berapa kita ngasih nilai jump force 8 dan gravity skill-nya 2. Kita matikan, kita atur lagi ya, karena tadi ngaturnya pas sedang play mode, jadi dia tidak berubah. Jadi kita tadi atur untuk ininya 8, kemudian untuk gravity skill-nya kita isi dengan 2. Ya, seperti itu. Nanti kalau kurang silahkan diatur lagi. Oke, sekarang kita akan membuat pengaturan, menambahkan script agar pemain ini ketika berjalan ke kanan dia menghadap ke kanan, ketika berjalan ke kiri dia menghadap ke kiri ya. Dengan cara kita melakukan modifikasi, mengambil nilai transform ya, nilai transform yang ada di sini. Jadi logikanya adalah kita melakukan rotasi pada sumbu sumbu Y gitu ya, seperti ini nih, seharusnya begitu, kita putar sebanyak 180 derajat. Nah, oke, kita ganti saja misalkan dari 0 awalnya di sini, kemudian nanti kita akan rotasi ketika dia berjalan ke kiri, kita akan rotasi ke 180 derajat. Seperti itu sebenarnya basicnya, cuman kita merotasinya dengan menggunakan script ya. Oke, kita kembalikan ke 0 ya, kita kembalikan ke 0, kemudian kita kembali ke script. Di sini kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung atau untuk mengecek kondisi awal, apakah pemain ini menghadap ke kanan atau ke kiri. Jadi kita buat sebuah variabel dengan public, tipe datanya adalah boolean. Kemudian kita buat nama variabelnya adalah is facing right ya. Dia sedang menghadap ke kanan ya. Jadi itu. Oke, seperti itu kita buat di bukan public ya, tapi public. Kita buat di sini. Oke, setelah itu, setelah kita buat bolehnya adalah is facing right. Nah, kita sekarang akan melakukan semacam modifikasi gitu ya di dalam script movement. Nah, jadi di sini nih. Di sini ada void movement, pergerakan ya. Kita akan tambahkan sebuah kondisi if ya, jika move-nya ini lebih besar dari 0. Kan tadi positif button ya, positif button ke kanan dia, maka pasti lebih besar dari 0 ya. Dan is facing right-nya ini benar, atau kita buat sama dengan is facing right-nya ini adalah false ya. Kita buat, jadi ketika move-nya lebih besar dari 0 dan is facing right-nya itu bernilai false, maka kita coba kita putar, kita transform menggunakan Euler Angels, kemudian kita isi vector 2 ya, dot zero. Jadi tidak ada yang dirubah, tetap seperti ini ya. Jadi kalau dia menghadap ke kanan dan spacing right-nya itu bernilai false, maka dia tetap pada posisi saat itu, tidak berubah. Artinya dia masih default-nya adalah ke kanan. Kemudian else if, kita buat else if jika kondisi keduanya adalah move-nya ini lebih kecil dari 0, ya min 1 ya, karena negatif button dia
maka kita buat min lebih kecil dari 0, dan is facing right-nya sama dengan true, maka kondisinya adalah sama dengan di atas, transform dot Euler angel, ya, Euler angel sama dengan vektor 2 dot up, ya, nilai y-nya tadi, dikali dengan 180. Jadi kalau misalkan ini min 1 dikali 180, maka berubah menjadi min 1. Nah, ini kita kembalikan setelah ini, kita kembalikan ya. Jadi setelah ini berhasil tercapai, maka kita ganti is facing right-nya menjadi false. Ini juga sama seharusnya ya. Di sini kita buat is facing right-nya true. Karena di awal tadi adalah false, kemudian ketika ini sudah tercapai, maka kita atur lagi facing right-nya menjadi true. Nah, ketika menjadi true, benar, masih true, dan move-nya ini lebih kecil dari min 1, tercapai kondisi ini, maka vektor itunya bagian y-nya dikali dengan 180 derajat. Kita coba simpan. Kita ke Unity. Oke, sekarang kita lihat bahwa di dalam player ini ada tambahan is facing right. Yang secara default ini kita tentukan atau kita berikan nilai true gitu ya. Nah, sekarang kita coba play. Is facing right-nya kita buat true. Ya, sekarang ke kanan, ke kiri, ya berhasil ya. Ketika dia ke kanan, dia menghadap ke kanan, dan ketika ke kiri, dia menghadap ke kiri. Oke, itu lompat, ya, lompat kiri, lompat kanan, ya, lompat, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang nih kalau kita lihat nih, kalau kita lompat-lompat terus nih, kita tekan space terus, dia punya akan terbang tinggi ya, sama nggak ada batasnya. Nah, nggak selesai, nanti dia akan lompat dari arena. Nah, kita harus buat yang namanya batasan ya. Kita akan buat batasan agar pemain ini hanya bisa melompat ketika dia menginjak ground atau dia menginjak tile arena. Ketika dia berada di udara atau tidak sedang menginjak ground, maka pemain tersebut tidak akan bisa melompat. Nah, itu sekarang yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, caranya sebelum kita bisa membuat pengaturan tersebut, ya, kita harus membuat sebuah objek untuk mendeteksi apakah objek tersebut menyentuh ground atau tidak. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah objek baru. Kita buat dengan objek baru saja. Pada bagian player kita buat create empty ya. Jadi kita buat sini ya. Ada game object empty, kosong, artinya dia tidak ada apa-apa. Kita beri nama menjadi ground check ya, ground check, untuk mengetahui atau untuk mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ground di bawah. Jadi kita menggunakan empty game object yang kita beri nama ground check. Nah, sebenarnya ground check ini berada di sini ya, di tengah-tengah sini. Posisinya di sini, dia tidak terlihat, tidak ada, karena dia tidak ada apa-apa ya, kosong seperti ini. Kosong. Nah, supaya mungkin biar kelihatan, ini bisa kita beri label kalau mau. Ya, pada bagian ground check ini kita bisa beri label, misalkan warna biru misalkan ya. Ya, sekarang kelihatan yang muncul ground check. Ini hanya penanda saja, tidak muncul. Jadi kalau kita lihat pada game, tidak terjadi apa-apa, karena ini hanya sekedar penanda saja. Ya, nah ini ground check, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, bisa dihapus saja. Non gitu ya. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kita kosongkan saja. Oke, sekarang di sini pada ground check ini, ya, kita akan berikan sebuah radius ya untuk
membuat atau mendeteksi sebuah daratan. Oke, kita kembali ke script player health tadi, player controller yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan pisahkan, kita akan buat variabel baru. Oke, biar mudah ini saya beri komen ya. Komen untuk ini adalah movement untuk menggerakkan dan untuk menggerakkan pemain ya. Kanan, kiri, lompat. Ini hanya komentar saja. Ditambahkan 2 buah slash ya untuk memisahkan. Kemudian di sini kita akan buat lagi komentar namanya ground check untuk untuk mendeteksi ada atau tidaknya ground. Oke, ini kita buat ya, kita buat dulu deklarasinya. Yang pertama kita akan menggunakan public float radius, kemudian kita buat public transform ya. Namanya adalah ground checker. Kemudian satu lagi kita buat public kecil ya, public layer mask what is ground. Oke, kita buat 3 variabel ini ya, variabel radius, kemudian mengambil dari transform, kita ambil posisi dari nilai XYZ-nya, kemudian ada layer mask apa yang nanti akan deteksi gitu ya, yang dideteksi. Nah, ini nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, sekarang kita sudah menambahkan game empty ya. Sekarang saatnya kita membuat sebuah tipe boolean function, tapi tipenya boolean di bawah jam ini. Kita buat boolean dengan nama misalkan is grounded seperti ini. Oke, dihapus ya. Is grounded dalam kurung. Nah, selanjutnya karena ini adalah tipe boolean, maka kita harus kembalikan dalam tipe data boolean ya. Kita return. Di sini kita menggunakan p6 ya. P6 2D dan kemudian overlap circle. Nah, ini kita isi dengan ground checker dot position. Selanjutnya adalah radius dan kemudian what is ground. Nah, di sini kita intinya membuat sebuah lingkaran ya, yang kemudian lingkaran tersebut memiliki posisi, kemudian juga memiliki radius, dan juga nanti memiliki layer mask untuk mendeteksi permukaan ground yang nanti akan dituju. Nah, sebenarnya kalau kita membuat seperti ini, kita sudah membuat sebuah lingkaran di dalam ground checker ini. Ya, ada lingkaran seharusnya. Tapi karena lingkaran itu tidak terlihat ya, jadi kita akan buat sebuah script baru untuk menampilkan ya, jadi untuk menampilkan lingkaran yang sudah kita buat pada bagian ini ya. Nah, lingkarannya ini kita buat dengan private void on draw gizmos ya. Ya, tercopy dia. Ya, jadi kita buat sebuah function lagi dengan nama private void
on draw gizmos ya. Kemudian di sini kita buat scriptnya adalah gizmos kemudian draw wire sphere, kemudian kita pilih ground checker dot position, kemudian radius. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita simpan. Oke, kita kembali ke Unity. Ada error di 6962. Kita lihat di 69. Apa errornya? Oh, kurang tanda semikolonnya kurang. Ada lagi object reference set to instance of an object. Oke, karena ini belum kita masukkan. Oke, sekarang kalau kita cek pada bagian player, ya, di sini ada radius, ada ground checker, dan what is ground. Nah, di sini kita akan memasukkan ground checker ini, ya, di bagian ground checker ini kita isi dengan ground check yang ada di sini nih, yang di bagian player ini. Ya, jadi ini kita klik, drag, dan masukkan ke dalam ground check seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini sekarang kita naikkan, radiusnya ini kan 0 ya. Kalau ini kita naikkan sekarang. Nah, itu terlihat ada garis putih ya, lingkaran ya, yang menyesuaikan ukurannya dengan yang kita buat. Nah, sesuai dengan radius yang kita buat. Nah, ini adalah lingkaran bantu. Yang sebenarnya kalau ini bagian script yang ini kita hilangkan, maka script ini masih tetap berjalan, hanya saja lingkarannya tidak terlihat. Nah, kita sebagai developer tentu akan kesulitan kalau misalkan tidak mengetahui posisi lingkaran ini. Jadi untuk membantu developer, maka kita menambahkan script ini tadi on draw gizmos untuk menampilkan lingkaran tersebut. Oke, sekarang pada bagian ground check ini saya atur posisinya bukan di situ ya. Saya atur posisinya di sini, di bawah kaki, ya, seperti ini. Jadi, ketika ground check ini mendeteksi atau bersentuhan dengan ground, nah, dengan ground di sini, nah ini kita perlu buat playernya ini tadi ya, di bagian ini what is ground, apa groundnya? Nah ini kita pilih dengan di sini ada nggak ground? Nggak ada, karena kita belum buat layer dari groundnya. Nah, jadi kita akan back kembali ke dalam tile map. Kita mundur lagi ke dalam tile map. Di sini ada tile arena, ya. Di sini ada tile arena. Kemudian pada bagian layer ini kita klik default, kemudian pilih add layer. Kita isi dengan ground. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke tile arena, ini layernya ini kita jadikan, kita pilih jadi ground. Dan sekarang pada bagian player ini, ya, pada bagian player ini, kita bisa milih what is ground, itu adalah ground. Nah, jadi di sini, ya, radius adalah untuk mengatur seberapa luas lingkaran pada ground check ini. Ya, seperti misalnya tadi kita isinya 0,2 ya. 0,2. Kemudian ground checker. Ground checker ini adalah fungsi dari gizmos ini untuk mendeteksi apakah ada sesuatu yang dideteksi atau tidak. Nah, mendeteksinya adalah pada what is ground. Ground ini kita beri pada layer ground, di mana layer ground ini adalah tile arena yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi seperti itu ya, kita sudah buat script untuk menampilkan ground check-nya. Ya. Tetapi di sini ground check-nya ini belum bisa kita batasi pada script,
karena hanya berupa function, belum bisa digunakan. Nah, di sini ini kan function ini akan return nilai boolean ya. Jadi is grounded ini hasilnya akan bisa satu atau tidak. Jadi ketika fisik ground check ini mendeteksi ground, maka nilainya adalah satu. Ketika ground checker ini tidak mendeteksi adanya ground, tidak bersentuhan dengan ground, maka nilainya menjadi false ya. Sorry, bukan satu tadi ya, tapi true dan false. Ketika terdeteksi maka nilainya true, ketika tidak mendeteksi maka nilainya false. Nah, ini kita jadikan sebagai kondisi di dalam lompatan kita tadi ya. Jadi di bagian void jump, if jika tombol spasi ditekan dan kondisinya adalah dan is grounded ya, is grounded ya, seperti ini. Ya, jadi kita menambahkan kondisinya adalah jika tombol spasi ditekan dan dia sedang berada pada ground atau sedang menyentuh lapisan ground, maka bisa melompat. Tapi kalau dia tidak mendeteksi kondisi yang kedua, dia nilainya false, ya, nilainya false, maka kondisi di sini tidak terpenuhi dan pemain tidak bisa lompat. Coba kita simpan dan kita kembali ke script, ke Unity. Ini error yang tadi ya, coba kita clear, kita buang errornya biar nggak mengganggu. Oke, sekarang kita coba jalankan ya dengan menekan tombol space. Oke, apakah ada yang belum, kita coba cek ya. Oke, ini tidak berhasil karena kalau kita lihat pada bagian ground check ini ya, ground check ini beririsan atau tipis ya dengan collider pada player, sehingga ada kemungkinan yang ada di bawah ini adalah collider dari player jatuh ke bawah dan langsung menyentuh pada ground ya, sehingga ground check-nya ini dia tertahan dan tidak sampai pada ground ini. Jadi untuk ground check ini kita coba turunkan sedikit saja ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih, posisi dari ground check-nya itu benar-benar di bawah dari collider sehingga dia akan bisa mendeteksi ground yang ada di sini. Kita play coba. Ya. Kita play. Kanan, kiri, lompat ya. Kanan, kiri, lompat. Nah, ini sudah berhasil. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk menambahkan input ya untuk apa namanya? Oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan sebuah aturan sehingga pemain ini tidak bisa melompat kalau dia tidak menyentuh tanah. Jadi walaupun kita spam terus, kita klik tekan-tekan terus ya, dia tidak akan bisa terbang tinggi seperti sebelumnya. Nah, itu fungsi dari kita menggunakan ground check tadi. Baik, jadi bagian terakhir ini saya review kembali bahwa kita menambahkan sebuah function dengan tipe boolean untuk mengembalikan nilai true atau false ya pada kondisi ketika ground check yang kita buat tadi itu bersentuhan dengan ground. Nah, ground check ini kita lihat tadi di sini posisinya sudah kita atur berada di bawah kaki. Jadi ketika dia playernya ini menyentuh ground dan ground check ini yang kita atur tadi radiusnya bersentuhan dengan collision pada tile map, maka
nilai pada boolean ini is grounded-nya bernilai true. Nah, ketika bernilai true ya, ini kita buat kondisinya di sini ya, ketika tombol space ditekan dan is grounded-nya bernilai true, maka pemain dapat melompat. Nah, kalau ini tidak menyentuh ground ya, ground check-nya ini tidak bersentuhan dengan tile map pada ground, maka is grounded-nya ini bernilai false. Nah, kalau ini bernilai false, maka input yang di sini, if pengkondisian di sini bernilai false karena ini kita menggunakan eh, n ya. Jadi kalau menggunakan ini harus dua-duanya bernilai true baru kode ini dieksekusi. Kalau hanya salah satu yang bernilai true, maka kode ini tidak bisa dieksekusi. Maka dari itu, kalau kita menekan kalau kita menekan tombol space dan pemain masih menyentuh ground, maka pemain bisa melompat. Ya, kita ya seperti ini. Tapi kalau misalkan sedang di atas, walaupun kita tekan berapa kali, dia tidak akan melompat tinggi. Baik, jadi begitu untuk sesi kali ini. Kita sudah berhasil membuat player controller untuk menggerakkan pemain agar bisa berjalan ke kanan ke kiri ya. Kemudian pemain bisa melompat dan juga kita berikan sebuah constraint batasan dia hanya bisa melompat ketika pemain menyentuh tanah. Ketika dia sedang di udara tidak bersentuhan dengan tanah, dia tidak bisa melompat. Dan juga kita tadi menambahkan script untuk hadap kanan dan hadap kiri. Jadi ketika dia sedang berjalan ke kiri, pemain menghadap ke kiri, dan ketika pemain menghadap ke kanan, maka dia akan menghadap ke kanan. Baik, itu dulu untuk sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk membuat animasi ya pada player, dan juga nanti kita akan buatkan juga enemy musuh ya untuk menambah tantangan bagi player. Demikianlah tutorial kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.